Baik adik-adik, selamat pagi untuk semua. Pagi, Pak. Ketika Pak bilang apa kabar kalian semua, maka responnya baik, sehat, luar biasa ya. Apa kabar kalian semua? Baik, sehat, luar biasa. Kita semangat. Pakai respon tangan juga, gerakan tangannya. Apa kabar kalian semua adik-adik? Baik, sehat, luar biasa. Oke, baik adik-adik. Sebelum ke dalam pembelajaran pada hari ini, maka Pak minta satu orang untuk memimpin doa. Coba satu orang untuk memimpin doa. Adik. Kemudian anak sekolah ya. Marilah persiapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Mulai dari dalam pada pagi hari ini, kami dapat berkumpul di kelas ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Sekarang kami melakukan kegiatan pembelajaran kami. Kami mohon sertai kami selalu agar kegiatan pembelajaran kami pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Nama yang kudus tetap kami puji kini sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik adik-adik, selamat pagi semua adik-adik. Sebelum lebih lanjut dalam pembelajaran kita pada hari ini, Pak mau tanya, apakah ada yang belum hadir pada saat hari ini? Tidak satu. Keterangan apa adik-adik? Sakit. Sakit ya? Ya. Oke, baik adik-adik. Sebentar Pak kayak aksi nanti ya. Ya. Baik adik-adik. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa ya adik-adik ya. Jadi dalam pembelajaran pada hari ini Pak menggunakan metode teacher yang mana metodenya Pak akan jelaskan sesingkat mungkin ya adik-adik. Jadi nanti Pak bantu satu kelompok yang terdiri dari 2 orang. Kemudian 1 orang bertugas untuk mencatat penjelasan yang diberikan oleh Pak. Kemudian yang 1 orang bertugas untuk mendengarkan. Jadi sesudah guru menjelaskan materi, nanti sebentar di tahap akhir Pak akan minta untuk 1 orang setiap kelompok maju ke depan presentasikan apa yang tadi Pak sudah jelaskan, apa yang tadi kalian sudah tulis dalam buku kalian bawa ke depan pertanggungjawabkan ya adik-adik ya. Ya. Boleh ya, adik bisa mengerti itu adik? Bisa ya? Langsung saja adik-adik, Pak minta kita bentuk dalam 2 orang ya, adik-adik ya? 2 di sini. Di sini nggak terus. Jadi apa ya? Coba 2 di sini. Kemudian tidak, kamu berikan supaya. Ayo, usahakan saya silakan. Baik adik-adik, sekarang tolong siapkan buku yang bertugas untuk mencatat penjelasan yang akan diberikan oleh Pak Guru. Tolong siapkan buku, kemudian yang satunya tolong mendengarkan. Kemudian sesudah masuk di tahap penjelasan Pak Guru, nanti adik-adik tolong berikan masukan ya, yang bagian sisi mendengar tolong berikan masukannya adik-adik. Oke, baik adik-adik, lanjut saja adik-adik. Pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa ya adik-adik. Adik-adik, dalam pembelajaran kita pada hari ini, ketika membaca atau berbicara tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa, apa yang ada dalam adik-adik punya pemahaman atau apa yang hadir dalam benak adik-adik? Pemahaman adik-adik tentang berpikir kritis dan bertanggung jawab terhadap media, pengaruh media sosial, media massa seperti apa? Coba adik-adik berikan salah satu contoh adik-adik. Sebut saja adik-adik. Apa itu bersikap kritis? Apa itu bersikap kritis? Kemudian bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa itu seperti apa adik-adik? Bertanggung jawab dalam apa? Dalam hal apa? Dengan apa? Berpikir kritis
artinya apa adik-adik? Berpikir kritis ini artinya apa adik-adik? Berpikir kritis itu artinya apa adik-adik? Berpikir kritis itu artinya apa adik-adik? Berpikir kritis. Bersikap baik. Apa lagi tadi? Coba berpikir. Berpikir jernih, baik sekali. Ada lagi kan? Coba. Baik adik-adik, apa yang tadi adik-adik sudah sampaikan, berpikir jernih, bersikap baik, sangat benar adik-adik. Itu juga sudah terbilang benar. Kemudian adik-adik bersikap kritis adalah melakukan tindakan yang baik adik-adik ya. Ya. Jadi adik-adik bertanggung jawab terhadap media sosial. Ketika mendengar media massa itu adik-adik, apa yang tadi namanya punya pemikiran? Media massa itu apa adik-adik? Media massa itu contohnya seperti apa? Aplikasi. Kemudian aplikasi apa saja itu? Medsos apa saja itu? FB, WA, Twitter. Facebook, WA, TikTok. Kemudian apa lagi? YouTube. Yang lagi tren apa lagi? Aplikasi apa ya? ChatGPT. Aplikasi ChatGPT. Kemudian aplikasi apa lagi? Yang membantu, yang ada dalam konteks media massa ya adik-adik. Selain aplikasi, ya. Cici, aplikasi Cici juga ya adik-adik. Aplikasi Cici juga termasuk ya adik-adik. Jadi adik-adik dalam menggunakan media sosial, adapun beberapa faktor yang ada dalam media sosial adik-adik ya, yaitu faktor dari positif dengan negatif adik-adik ya. Coba adik-adik berikan contoh apa itu faktor-faktor positif adik-adik. Faktor-faktor dari media sosial yang positif itu seperti apa saja adik-adik? Dapat berkomunikasi dengan orang jauh. Dapat berkomunikasi dengan orang jauh, benar. Kemudian apa lagi? Dapat membantu mengerjakan tugas, benar sekali. Apa lagi? Mencari ilmu, benar sekali. Kemudian apa lagi? Coba berpikirlah ini, coba berpikir. Media sosial, hal yang positif itu apa saja ini? Faktor-faktor positif seperti apa saja? Mengetahui informasi baru. Selanjutnya apa lagi adik-adik? Kemudian adik-adik kalau poin yang negatif seperti apa adik-adik yang menimbulkan apa saja adik-adik? Yang poin positif kan tadi adik-adik sudah dijelaskan, sudah sampaikan semua. Kemudian yang poin positif negatif coba adik-adik apa saja? Poin positif seperti menimbulkan antar pelajar, jadi pertengkaran antar pelajar. Kemudian apa lagi? Hal-hal yang positif, negatif adik-adik. Yang negatif. Tadi yang positif kan adik-adik sudah sampaikan semua. Membantu siswa dalam mengerjakan tugas, kemudian mengetahui informasi yang baru. Kemudian apa lagi untuk hal yang negatif seperti apa? Tawuran antar pelajar. Kemudian apa lagi adik-adik? Menyebabkan kesalahpahaman. Betul sekali. Apa lagi? Nonton video terlarang. Kemudian apa lagi? Apa yang adik-adik sudah sampaikan semua, sudah sebut semua, sangat benar ya adik-adik ya. Jadi media sosial ini, jadi adik-adik dalam Pak jelaskan, tolong sebentar mencatat ya adik-adik ya. Hal yang penting tolong catat ya adik-adik ya. Cuma nanti Pak suruh menjelaskan depannya. Satu. Jadi adik-adik tadi seperti yang tadi Pak sudah sampaikan. Seperti yang Pak sudah sampaikan tadi, apa yang tadi adik-adik juga sudah telah sampaikan dan menjawab pertanyaan dari Pak sudah sangat benar ya adik-adik ya, sudah sangat benar. Kemudian adik-adik dalam menggunakan media sosial, dalam bermain media sosial juga kita semestinya harus melakukan hal yang positif ya adik-adik ya, jangan yang negatif ya adik-adik ya. Kemudian adik-adik, adapun tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu mensyukuri anugerah suara hati yang diberikan Allah kepada dirinya dan mampu bertindak sesuai dengan suara hatinya sehingga bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap berbagai pilihan hidupnya ya adik-adik. Jadi dari tadi yang kita sudah bicara tentang berpikir kritis dan juga media massa itu berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari adik-adik ya.
Jadi dengan menggunakan media sosial yang baik, kita akan bersikap kritis. Kemudian orang yang bersikap kritis, orang yang menggunakan media sosial dengan baik, tidak selalu mendapatkan hal yang positif ya, selalu dapat membantu dalam pekerjaan ya kan. Kemudian kalau misalnya kita akan hal yang tidak baik, yang bersikap negatif, maka hasil akhir juga kita akan terjerumus dalam apa ya adik-adik, kesalahpahaman adik-adik. Nah, yang ini aplikasi yang tadi sudah sebut, mulai dari aplikasi Facebook, Messenger, dan adik-adik adapun aplikasi-aplikasi ini sudah semestinya kita harus menggunakan aplikasi dengan baik ya adik-adik ya. Baik. Kemudian kita harus menggunakan aplikasi ini dalam membantu suatu pekerjaan kita ya adik-adik. Jangan kita berbuat yang hal negatif ya adik-adik. Karena kalau ketika kita berbuat negatif, maka hasil akhirnya kita akan terjerumus dalam hal-hal yang negatif ya adik-adik. Dalam kesalahpahaman, kemudian kita akan jatuh dalam masalah ya adik-adik ya. Oke, baik adik-adik, selanjutnya kita sudah selesai dalam pelajaran kita pada hari ini. Kemudian sekarang Pak minta waktu untuk kalian mempresentasikan ke depannya adik-adik ya. Jadi setiap kelompok mulai dari satu orang. Nanti Pak minta tolong dia sini ya adik-adik ya. Tolong dia sini. Ini ada nomor undian. Ya sudah, tunggu ya. Yang nomor satu siapa? Nomor satu. Coba. Yang nomor dua siapa tadi? Tiga di sini ya. Berarti selanjutnya seperti tadi yang Pak sudah jelaskan bahwa sesudah penjelasan Pak nanti maju ke depan presentasikan tuh. Ya sekarang tulis nama kelompok, kemudian dengan apa ya nama data saja, kemudian datang ke depan untuk presentasikan. Dan nanti dalam presentasi adik-adik adapun beberapa definisi yang adik-adik harus ketahui
Jangan berpatokan pada buku, kemudian nanti kalau ada pemahaman-pemahaman yang lebih lanjut dan adik-adik paham di situ, bisa sampaikan adik-adik seperti umpamanya contoh-contoh ya adik-adik. Baik, kolom 1 ke depan untuk presentasi ya. Dua orang. Satu orang yang membuka acara ya, membuka presentasi. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya dengan teman saya akan mempresentasikan atau mengulang kembali materi yang sudah Pak ajarkan. Baik, saya akan membacakan materi yang sudah diajarkan saya. Judul: bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Arti bersikap kritis adalah bersikap yang jernih dan bersikap baik dalam menggunakan media massa. Ada dua faktor media sosial, yaitu faktor negatif dan faktor positif. Untuk faktor positif dapat membantu kita untuk mengerjakan tugas. Kedua, untuk menggali ilmu. Tiga, membantu untuk berkomunikasi dengan jarak jauh. Yang kedua, faktor negatif: terjadinya kesalahpahaman, tawuran antar pelajar, mengakses video tidak baik. Contoh aplikasi pada medsos, Twitter, IG, WA, FB, dan masih banyak aplikasi lainnya. Sekian presentasi saya. Ya. Bagi baik-baik teman-teman ya. Lanjut yang kedua ya. Yang kedua. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan presentasikan hasil diskusi kelompok. Baik. Kepada teman saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Judul yang kita pelajari adalah bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Pengertian: bersikap jernih dan baik dalam media massa. Yang nanti kan? Ada dua faktor, yaitu positif dan negatif. Positif, membantu dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, membantu dalam belajar dan dapat mengetahui hal-hal baru dan lain-lainnya. Yang kedua, berpikir negatif. Terjadinya pertikaian antara sesama teman, mengakses video-video tidak baik. Terima kasih atas presentasi. Kerja kami sudah selesai. Ke depan. Ya. Lanjut ya. Ini ganteng dua. Bilang tadi pasang. Ini ganteng berdua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Teman, silakan. Bersikap kritis
dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Bersikap kritis adalah bersikap secara baik dan jernih. Media massa mempunyai dua faktor, yaitu faktor negatif dan faktor positif. Sudah tahu ya? Lanjut Bos. Atas positif yaitu jelas berarti kan ini pembukaan, berarti kan ini Ya. mengetahui informasi baru, mencari atau dan tahu ya? Aman. Sampai. Dan tahu ya? Atau ini masih aman. Atau negatif yaitu faktor konflik antara pelajar dan menonton video telah sebagai baca kasih bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Bersikap kritis adalah bersikap secara baik dan jernih. Media massa mempunyai dua faktor, yaitu faktor positif dan faktor negatif. Yang terdapat semua di depan baca ya. Faktor positif adalah mengetahui informasi baru dan mencari ilmu. Kedua, faktor negatif. Faktor negatif adalah faktor konflik antar pelajar dan menonton video telat. Berbagai media massa seperti Messenger, TikTok, YouTube, GC, Twitter, IG dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Baik, adik-adik, selebihnya Pak akan menjelaskan sekaligus memberikan kesimpulannya adik-adik. Jadi sebelum Pak berikan kesimpulan, apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Pak berikan waktu ya, adik-adik. Tidak ya? Sudah jelas ya? Ya, Pak. Baik adik-adik, Pak akan memberikan kesimpulan. Dari kesimpulannya, aplikasi media, semua media massa ini kita merupakan media yang dapat membantu pekerjaan kita, kemudian dapat juga memberitahukan informasi kepada kita, informasi yang di luar dari lingkup kita ya adik-adik. Ya Pak. Jadi adik-adik, dalam menggunakan media massa kita harus menggunakan hal-hal yang bersikap apa adik-adik? Bersikap positif ya adik-adik. Jadi jangan menggunakan jadi ada aplikasi itu dan media massa ini dapat membantu kita ya adik-adik dalam media massa ya dan bermedia sosial. Jadi adik-adik seperti itu selebihnya. Sekarang Pak minta setelah bimbing dalam doa karena mati sudah berada selesai. Siap sembahyang dan Bapak Ketua, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari pelajaran. Sekarang mengikuti pelajaran lain, melindungi kami agar apa yang diberikan oleh Bapak Ibu dapat bermanfaat bagi kami. Tapi memohonkan puji kini dengan masa. Amin. Tolong tugas saya dikumpul ya. Tugas saya tolong dikumpul ya. Tugas saya nanti Pak akan beri penilaian ya. Iya.